Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan kita bisa menambah pembelajaran kita, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang masalah jujur dan menepati janji. Hal-hal yang kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama adalah apa itu jujur dan apa itu menepati janji. Yang kedua, perintah berlaku jujur. Yang ketiga adalah macam-macam jujur. Dan yang keempat, hikmah-hikmah jujur serta hikmah menepati janji. Dan kelima adalah akan memahami bahaya tidak jujur atau bahaya tidak menepati janji. Yang pertama adalah pengertian jujur. Jujur itu apa sebenarnya? Jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Ada satu sejarah yang pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau biasa setiap malam memperhatikan umatnya atau rakyatnya. Pada satu saat dia melalui satu lorong dan mendengar satu pembicaraan antara anak dengan ibu. Dan anaknya mengata, "Ibuku, hari ini perahan susu kita tidak begitu banyak." Dan ibu mengatakan, "Campur saja dengan air, kita akan dapat untung yang banyak." Anaknya mengatakan, Ibu, Khalifah Umar melarang kita yang tidak jujur." Ibu menjawab, "Umar kan tidak tahu anakku." Dan anaknya mengatakan, "Ya, Umar tidak tahu ibu, tapi Allah tahu." Rupanya Umar bin Khattab mendengar ucapan antara anak dengan ibu. Akhirnya dia pulang. Dia berkata kepada anaknya, "Hasim bin Umar, Hasim, pergilah kamu tempat orang yang menjual susu. Di sana kau lihat anak gadisnya. Saya ingin anak gadisnya kau jadikan sebagai seorang istri." Ketika datang ke sana, ibu dan anak terkejut. Dan dia tidak menyangka bahwa anak seorang khalifah meminang anaknya dijadikan sebagai menantu dari Khalifah Umar bin Khattab. Itulah yang sebenarnya, bahwa jujur itu pahit dan berat, tapi akan membuahkan hasil yang cukup indah dan membahagiakan. Yang kedua adalah apa itu janji. Ya, janji adalah menepati janji apa yang kita ucapkan. Janji itu anakku ibarat hutang. Ya, dan hutang itu harus dipertanggungjawabkan. Kita kadang-kadang banyak salah penafsiran, kita salah mengucapkan insyaallah. Sehingga ketika kita berjanji kepada orang, "Kenapa kau tak datang?" "Nah, semalam kan aku sudah mengucapkan insyaallah." Sementara kata-kata insyaallah itu, kalau kita berhalangan, tak mungkin untuk melaksanakan janji. Sakit misalnya, bukan kita dalam keadaan sehat atau malas, kita beralih kata-kata insyaallah. Itu artinya kita menyalahgunakan kalimat insyaallah itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan ya terhadap orang-orang yang beriman. Itu terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida,
dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Ini perintah. Sebab orang-orang yang berimanlah dia akan berkata benar. Sementara orang-orang yang tak beriman tak akan mampu untuk berkata benar. Inilah salah satu ciri tanda orang beriman. Dia berbicara di pembicaraan yang sebenarnya. Berikutnya adalah macam-macam jujur. Jujur itu ada yang disebut jujur as-sidqi al-qalbi. Jujur dalam niat. Apa contohnya? Anak-anakku membaca Quran misalnya. Niatnya kan Allah, bukan karena ingin dipuji atau ingin disajikan oleh guru. Itu sudah salah. Ya. Solat misalnya, anakku solat karena Allah, bukan solat karena guru atau solat karena ingin mendapat nilai agama. Itu juga salah. Itu kita tidak jujur. Yang kedua adalah as-sidqi al-hadits. Jujur dalam ucapan. Apa contoh? Misal, guru bertanya ketika kamu berada di kelas, anak-anakku sudah membaca? Hari ini kita ulangkan. Jadi karena kau takut sama guru, kau katakan, sudah Pak. Sebenarnya kamu tidak. Ini artinya apa? Kamu sudah tidak jujur kepada guru dan tidak jujur kepada dirimu. Dan ini akan berbahaya. Itulah arti jujur dalam ucapan. Yang ketiga adalah as-sidqi al-amal. Jujur dalam perbuatan. Kita harus bersesuaikan antara ucapan dengan apa yang kita lakukan. Ya, buat contoh dah. Ribut di ruangan misalnya. Dan kamu katakan kepada teman-temanmu, jangan ribut. Guru kita sedang mengajar misalnya. Tapi ternyata kamu yang melarang agar temanmu tidak ribut, kau ribut. Itu artinya apa? Kamu tidak jujur dalam perbuatan. Kamu melarang, tapi kamu melakukan hal yang sama dengan teman. Tahu? Misal dalam satu perusahaan ada seorang bekerja yang sebenarnya dia harus pulang jam 5, tapi ternyata dia pulang jam 3. Itu juga tidak jujur dalam perbuatan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, anakku. Ini merupakan akhlak yang tidak terpuji. Ya, kalau ada kata tidak jujur dalam perbuatan. Berikutnya adalah as-sidqi al-wa'ad. Jujur dalam menepati janji. Ya. Nah, tadi kan sudah Bapak bahas. Ya. Janji yang kita buat kepada seseorang harus kita tunaikan. Janji itu ibarat hutang. Ya, hutang sama siapa? Pertama hutang kepada manusia itu sendiri dan hutang kepada Allah. Walaupun orang banyak mengatakan setiap berjanji insya Allah itu kalau diizinkan Allah. Tapi banyak orang melakukannya karena malasnya. Dia hanya mengucapkan insya Allah. Kenapa? Semalam kan saya sudah bilang insya Allah. Di kata-kata insya Allah itu orang yang betul-betul berhalangan, yang tak mungkin untuk menepati janjinya, dan dia harus kabar bahwa dia tidak bisa. Yang kelima adalah as-sidqi al-hal. Jujur dalam kenyataan. Artinya apa? Kita harus sesuai dengan keadaan diri kita. Jangan kita menampilkan sesuatu yang tidak diri kita. Ya mungkin kita berlagak seperti orang kaya. Pakaian kita pinjam sementara kita tak seperti itu. Atau kita berlagak seperti orang pandai sementara kita orang-orang begini. Jadi tampillah kita seperti diri kita sendiri, itu lebih bagus daripada kita bertopeng yang sebenarnya bukan diri kita. Itu artinya kita melindungi kelemahan dan kita membohongi diri kita. Itulah yang banyak yang terjadi sekarang. Ya, ibarat orang casingnya yang bagus, ya, tapi ibarat apa namanya itu HP bagus casingnya, tapi nggak punya pulsa.
Itu contohnya ya. Oke, itu dia baca as-sidqi al-hal, jujur dalam kenyataannya. Jadilah kamu jadi jati ibu dirimu. Jangan kau tambah-tambah lagi. Ya, sekarang banyak orang berbudak dengan setebal-tebalnya, ya biar nampak indah dan cantik. Ya, sebenarnya yang sedang-sedang ada. Kalau kita bercerita tentang jujur dan Allah perintahkan, pasti ada apa hikmahnya, apa bahayanya bagi orang yang tidak jujur dan tidak menepati janji. Itu sudah tentu. Kalau Allah sudah memerintah, pasti ada dua. Kalau ditepati, apa hikmahnya? Pertama, orang yang menepati janji itu adalah mendapat ridho Allah. Allah senang, Allah suka pada orang menepati janji. Yang kedua, orang menepati janji itu ada perasaan jadi tenang. Kenapa? Dia tidak berbohong. Tenang, dia tidak ada yang ditakutinya. Yang ketiga apa? Mendapatkan kemudahan hidup. Orang suka sama dia. Mudah hidup kenapa? Ketika dia meminjami sesuatu atau berjanji kepada seorang, dia tepati. Orang suka sama dirinya. Yang keempat adalah memudahkan menjalinkan hubungan silaturahim. Makanya kalau kita sudah mendapat janji, dapat kita banyak, ya. Apa yang kita inginkan, insya Allah kita bisa dapati. Kenapa? Ya, kita tidak pernah berbohong. Yang kelima adalah selamat bahaya dari dunia akhirat. Jadi orang-orang yang jujur di dunia dia akan disenangi, dan di akhirat dia akan mendapat pahala. Kita lihatlah bagaimana Rasulullah yang disebut dengan Al-Amin, orang dapat dipercaya, orang yang jujur. Bukan orang Islam saja yang kagum dan merindukan Rasulullah, bahkan orang-orang kafir juga. Tapi orang kafir selalu membohongi dirinya. Itulah tadi kan, melindungi dari kenyataan. Dia cinta tentang kejujuran Rasul, tapi di hadapan Rasul dia selalu bencinya. Yang berikutnya adalah bahaya. Apa bahaya orang tidak jujur? Orang tidak jujur itu satu di antaranya adalah hilang percayaan orang. Kalau kita tak jujur ya orang mana mau percaya. Ada satu cerita kecil ya, ini cerita zaman yang pernah terjadi Rasulullah. Ada seseorang yang menjaga pengembala kambing. Di siang bolong dia bilang, tolong, kambingku dimakan serigala. Orang datang. Ketika orang datang dia bilang, mana segalanya? Bohong. Yang kedua, dia buat juga begitu. Orang datang, dia ketawa. Yang ketiga, betul. Orang tidak datang. Akhirnya serigala itu makan ternak-ternaknya dan orang tidak tahu kenapa. Satu dua dia membohongi, yang pada akhirnya orang tidak percaya lagi. Itulah dia, hilangnya kepercayaan orang. Yang kedua adalah akan merasa gelisah. Kita kalau tidak jujur kepada guru dan kepada orang tua, kita akan gelisah lagu. Cobalah, cabut kalian belajar, tak sekolah, kalau katakan belajar, kalau akan gelisah. Gelisah apa? Nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Takut kita sama Allah membohongi orang tua, pasti gelisah. Yang berikutnya adalah akan menjadi kebiasaan. Orang yang sudah yang buruk, sukses itu biasanya jadi kebiasaan. Orang mencuri begitu, kalau mencuri, merampok, dapat sukses, jadi kebiasaan. Dia tak pernah memikirkan apa yang bakal terjadi. Begitu juga yang berbohong ini. Kalau sekali sukses, besok bohong lagi, besok bohong lagi. Ternyata pada akhirnya ketahuan, baru aja. Itulah yang buruk itu kadang-kadang susah untuk menghindarinya. Makanya jangan lakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang pada akhirnya jadi kebiasaan. Yang keempat adalah kita akan dijauhi, ya, dijauhi. Yang keempat adalah jatuh harga diri kita. Mungkin kita dianggap sebagai pembohong dan lain sebagainya, ya, pembongkar dan lain macam-macam dengan ucapan anak muda sekarang. Walaupun kita coba sekali atau dua kali, dah berubah nama kita, bukan nama lagi si Ahmad, tapi apa? Pembongkar atau pembohong. Mau kau?
Mau anak-anak dipanggil namanya seperti itu, ya tentu kita tidak mau. Nama kita yang bagus kok. Yang berikutnya adalah mendapat dosa. Dosa di dunia kita akan terhina dan dijauhi orang, dan dosa di akhirat kita akan dapatkan hukuman dari Allah. Baik anak-anakku, terakhir ada tugas yang harus kamu kerjakan ketika kamu nanti menonton video ini. Di bawahnya ada tugas, ya, tugasnya tidak terlalu berat. Apa itu? Ya, kenapa orang berbohong itu hatinya tidak tenang? Kasih alasan, apa faktor? Ya, kau jawab deh, kada satu ini, kada ini, kada ini, kada ini, kada ini. Nah, jadi kalau tahu kenapa orang bohong itu hati tak tenang, tentu di situ akan terjawab nanti apa hikmahnya orang yang jujur. Oke, anak-anakku, itu saja pelajaran kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang jujur. Jujur kita kepada Allah, jujur kita pada diri kita, dan jujur kita kepada orang lain. Oke? Ya, jika dirimu, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari ya COVID yang sekarang menakuti, dan kita bisa bertatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.